Bab 1814. Daryl melihat Bradley memegang tongkat ganda dengan erat. Gada-ganda semuanya hitam, dan sekilas, itu tampak seperti tongkat logam biasa. Namun, itu membawa energi pertempuran yang sangat kuat. Pada saat itu, Daryl masih belum tahu bahwa tongkat ganda Bradley dikenal sebagai Ever Sky Mace. Meskipun itu bukan senjata besar, kekuatannya sebanding dengan pedang bermata 2 3-point Yang Jian. Melihat Bradley semakin dekat, Yang Jian tercengang. Tanpa berpikir lebih jauh, dia dengan cepat membela diri dengan pedang bermata 2 3-point yang dia pegang erat-erat di tangannya. Bang! Ever Sky Mace dan pedang bermata 2 3-point saling bertabrakan dan ledakan keras meledak. Bradley dan Yang Jian terhuyung mundur beberapa langkah. Sial! Rahang dari jatuh ketika dia melihat itu. Dia sangat terkesan, dan pada saat yang sama, merasa bersemangat. Haha, betapa pintarnya aku memanggil Bradley pada saat yang paling kritis, pikirnya. Bradley memang kuat karena dia adalah kakak senior Yang Jian. Dia membuat Yang Jian jatuh ke belakang. Seberapa kuat itu? Mereka bertanya-tanya. Bradley bisa bertarung dengan Yang Jian karena dia memiliki kekuatan yang sama. Untuk tentara Moana Utara, Grandmaster Erlang Yang Jian seperti dewa dalam pikiran mereka. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Bradley. Pada saat itu, Daryl tidak bisa tidak mengingatkan Bradley. Daryl dapat merasakan bahwa meskipun Bradley sekuat Yang Jian, mereka masih berada di kota kerajaan Moana Utara. Semua penjaga patroli berada di bawah perintah Yang Jian. Jika Yang Jian memberi perintah, Daryl dan Bradley tidak akan mampu menahan 10.000 tentara Moana Utara, tidak peduli seberapa kuat mereka berdua. Tuan, silakan pergi. Saya akan datang mencari Anda setelah saya membalas dendam dengan Yang Jian. Bradley menarik napas dalam-dalam dan menjawab Daryl. Suaranya tidak keras tetapi tegas dan tegas. Mata Bradley menatap Yang Jian seperti ular berbisa. Pada saat itu, semua orang benar-benar tercengang saat mereka menatap kosong ke arah Daryl dengan tidak percaya. Bradley, yang merupakan kakak senior Yang Jian, memanggil Daryl sebagai guru. Mata Yang Jian berkedip saat dia memeriksa Daryl dan berkata dengan dingin, "Jadi, kamu memiliki pagoda." Saat dia mengatakan itu, aura pertarungan yang kuat mengelilingi tubuh Yang Jian. Yang Jian adalah pemilik sebelumnya dari Seven Treasure Exquisite Pagoda. Ketika Bradley terjebak di pagoda, dia melewati beberapa tantangan, dan pada akhirnya, dia kehilangan pagoda. Selama beberapa ribu tahun berikutnya, Yang Jian telah mencari pagoda tanpa henti tetapi tetap gagal. Dia adalah orang yang jeli. Bradley terjebak di pagoda, dan hanya pemilik pagoda yang bisa membebaskannya. Dengan Bradley memanggil Daryl sebagai tuannya, Yang Jian dengan cepat mengetahui bahwa pagoda itu bersama Daryl. Pada saat itu, mata Yang Jian terbakar saat dia menatap Daryl dari dekat. "Daryl, serahkan pagoda itu, dan aku akan menyelamatkan hidupmu." Pagoda indah 7 harta karun adalah harta dunia. Yang Jian benar-benar kesal ketika dia kehilangannya beberapa waktu lalu. Sekarang dia tahu bahwa pagoda itu bersama Daryl, bagaimana mungkin dia tidak mencoba mendapatkannya kembali. "Pagoda apa?" Daryl pura-pura penasaran. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Detik berikutnya, Daryl tersenyum dan memandang Yang Jian ketika dia berkata, "Grandmaster Erlang, kakak senior Anda ingin membalas dendam dari Anda. Jangan mencoba mengubah topik pembicaraan." Setelah dia berbicara, Bradley berteriak dan menyerang Yang Jian. Yang Jian. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan aura pembunuhan, menyebabkan seluruh kota kerajaan bergetar. Saat dia menatap Bradley yang menyerbu ke arahnya, Yang Jian mengerutkan alisnya dan berkata dengan dingin, "Karena kamu ingin mati, maka aku akan memberikan apa yang kamu inginkan." Meskipun kakak seniornya lebih kuat daripada dia di hati Yang Jian, Bradley telah terperangkap selama ribuan tahun, dan kekuatannya tidak akan lebih kuat dari miliknya. Saat dia berbicara, Yang Jian memegang pedang bermata 2 3-point dengan erat dan mulai bertarung sengit dengan Bradley. Pada saat itu, sosok mereka terbang di udara. Awan dan guntur di langit bergemuruh, dan suasananya tegang dan menakutkan. Semua orang tercengang ketika mereka melihat itu.
Jenis pertempuran ini jarang terlihat dan hanya terjadi sekali setiap beberapa ratus tahun. Bab 1815. 10 menit telah berlalu dan Yang Jian masih belum bisa mengalahkan Bradley. Meskipun Bradley terjebak di pagoda selama ribuan tahun, dia masih lebih kuat dari Yang Jian. Sekarang dia sangat marah, energi Bradley meledak. Sulit bagi Yang Jian untuk menanganinya. Yang Jian menjadi khawatir ketika dia melihat Bradley semakin kuat saat mereka bertarung. Bradley, tahun depan pada hari yang sama, kamu akan mati. Dia berteriak. Kemudian, dia memerintahkan penjaga patroli, pengawal, tangkap Daryl hidup atau mati. Yang Jian tahu bahwa dia tidak akan bisa mengendalikan Bradley dalam waktu singkat. Merasa tertekan, dia membuat rencana untuk terlebih dahulu mencari cara untuk menangkap Daryl. Kemudian, dia bisa mendapatkan pagoda indah 7 harta karun darinya. Pagoda akan menentukan apakah Bradley hidup atau mati. Astaga! Setelah dia berbicara, 100.000 penjaga patroli istana bergegas maju seperti gelombang yang kuat dan mengepung Daryl. Sial! Daryl memarahi dirinya sendiri saat melihat itu. Tanpa berpikir lebih jauh, dia berbalik dan lari dengan cepat. Saat dia melarikan diri, Daryl berteriak pada Bradley, "Bradley, aku pergi. Jangan ganggu dia." Bradley menjawab dengan suaranya yang gelap, "Jangan khawatir, guru. Setelah aku membunuh bajingan Yang Jian ini, aku akan kembali mencarimu." Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Energi internal Bradley meledak, dan dia mengayunkan double mace ke Yang Jian. "Baik." Daryl menjawab dan menembakkan energi internalnya dari telapak tangannya saat dia menyerang beberapa prajurit di depannya, memaksa mereka untuk mundur. Kemudian, dia terbang ke hutan dan menjauh dari kota. Meskipun banyak tentara Moana Utara mengejarnya, Daryl terlalu cepat. Dia melarikan diri dari mereka dalam sekejap mata, dan menghilang ke langit di atas hutan. Dia tampak marah ketika melihat Daryl berhasil melarikan diri. Sampah, hanya sekelompok sampah. Prajurit, tangkap Daryl bahkan jika itu berarti kamu harus membalikkan 9 benua. Yang Jian memarahi prajuritnya. Dia mencengkeram pedang bermata 2 tripoin dengan erat saat dia terus bertarung dengan Bradley sambil memberikan perintah. Bagaimana mereka bisa membiarkan Daryl melarikan diri? "Daryl, aku akan menangkapmu kemanapun kamu lari." "Ya Yang Mulia." Para prajurit berteriak serempak, suara mereka mengguncang langit. Sementara itu, setelah terbang tanpa henti selama lebih dari 10 menit, Daryl menghela nafas ketika dia melihat tidak ada tentara yang mengejarnya. Sarafnya sedikit mereda. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Bradley. Dia memiliki Seven Treasures Exquisite Pagoda, dan selama Bradley masih berada dalam parameter pagoda yang dapat dikontrol, Daryl hanya perlu mengaktifkan pikirannya untuk meminta Bradley kembali ke pagoda. Daryl masih gemetaran karena kejadian tadi. "Untungnya, saya menelepon Bradley tepat waktu. Kalau tidak, aku pasti sudah mati sekarang," pikir Daryl. Hal yang paling mengejutkan Daryl adalah Yang Jian tahu dia memiliki pagoda. "Dari kelihatannya, aku harus ekstra hati-hati ketika bertemu Yang Jian di masa depan," gumam Daryl pada dirinya sendiri. Setelah mengumpulkan pikirannya, dia kembali ke Gunung Buzu dengan cepat. Dia khawatir tentang Lily setelah meninggalkannya begitu lama. Dalam waktu singkat, dia tiba di Gua Petani Ilahi. "Suami." Lily sangat senang, dan dia berlari dengan cepat, jatuh ke pelukannya. "Hubi, kamu pergi begitu lama. Aku mengkhawatirkanmu. Apakah Anda menemui bahaya di istana? Apakah semuanya baik-baik saja?" Ketika dia berbicara, Lily memeriksa tubuh Daryl. Dalam hatinya, keselamatan Daryl adalah yang terpenting. Tidak masalah baginya jika dia berhasil mendapatkan pil gambar imajinatif atau tidak. "Aku baik-baik saja." Daryl menghibur Lily, tersenyum. Surong dan petani surgawi telah duduk dengan Chang'er di depan rumah jerami tetapi sekarang berjalan ke arah mereka juga. "Adik kecil, apakah kamu mendapatkan pil gambar imajinatif?" Surong bertanya dengan penuh semangat setelah dia mencapai Daryl. Petani surgawi tidak berbicara, tetapi matanya penuh dengan pertanyaan. Chang'er adalah satu-satunya yang tidak menunjukkan emosi dan tampak seolah-olah situasi ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dari raut wajah Daryl,
Sepertinya dia tidak mengerti, katanya dengan tenang. Bab 1816. Chang'er mengira ruang harta karun bawah tanah terletak di tempat paling terlarang di istana kerajaan. Tidak hanya terpencil, tetapi dikelilingi oleh puluhan penjaga kerajaan. Bahkan jika dia memberitahu dari lokasinya, bajingan seperti dia tidak akan menemukannya. Merasa dipermalukan oleh Chang'er, Daryl tersenyum tetapi tidak berbicara. Kemudian, Daryl tersenyum dan menatap Lily. Lilibut, aku telah membawa pilnya kembali. Saat dia berbicara, Daryl mengeluarkan pil gambar imajinatif. Tubuh Lily bergetar ketika dia melihat pil gambar imajinatif. Dia senang saat dia memeluk Daryl dengan erat. Hatinya penuh dengan kegembiraan. Ini laki-laki saya. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan, pikirnya. Surong, petani surgawi, dan Chang'er tercengang saat mereka melihat dari dekat pil gambar imajinatif. Chang'er menggigit bibirnya karena dia tidak menyangka Daryl benar-benar bisa mendapatkan pil gambar imajinatif. Itu disimpan di ruang harta karun bawah tanah, di mana keamanannya sangat ketat. Bagaimana dia bisa melewatinya? Pada saat itu, Chang'er masih tidak tahu Daryl menerobos masuk ke istana ketika penjaga kerajaan Istana Moana Utara terganggu di pintu masuk kota oleh para pejuang alam semesta. Itulah mengapa Daryl bisa mendapatkan pil gambar imajinatif dengan mudah. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Petani surgawi tidak bisa menahan tawa keras, haha. Ini benar-benar pil gambar imajinatif. Itu adalah harta karun yang mengumpulkan harta dunia dan langit. Saat dia berbicara, petani surgawi melambai kepada Lily dan mulai merawat wajahnya. Pada saat itu, Daryl dan Surong berdiri di samping, dan mereka bahkan tidak berani mengambil napas dalam-dalam. Cincin. Mereka melihat petani ilahi telah mengumpulkan energi internalnya dan mendorong energinya ke dalam pil gambar imajinatif. Saat itu, seberkas cahaya bersinar datang dari imajinatif image pil. Detik berikutnya, petani surgawi meletakkan pil gambar imajinatif di wajah Lily dan mulai menggulungnya dengan ringan. Saat dia menggulungnya, dia terus melantunkan mantra. Lily merasa wajahnya dingin dan segar. Kemudian, perubahan mulai muncul secara bertahap pada kulit di wajahnya. Beberapa detik kemudian, petani surgawi menyingkirkan pil gambar imajinatif dan tersenyum. Baik, ini lengkap. Pada saat itu, Daryl menatap kosong ke arah Lily. Jantungnya berdetak kencang saat dia tercengang. Bagian gelap wajahnya telah berubah menjadi putih salju. Wajahnya tidak baru saja pulih, tetapi bahkan lebih baik dari sebelumnya. Itu sangat halus dan lembut. Itukah efek dari imajinatif image pil? Itu sangat luar biasa, pikirnya, merasa emosional. Surong juga kagum. Tidak heran itu adalah salah satu harta dunia. Dalam sekejap, sekarang kamu harus kembali ke istana bersamaku. Anda harus mengembalikan martabat saya di depan para menteri dan Yang Jian, kata Chang'er dingin kepada Daryl. Suaranya tidak keras, tapi tegas. Daryl tersenyum pahit dan menatap Chang'er sambil berkata, Nona Chang'er, aku seharusnya kembali bersamamu. Tapi sesuatu terjadi selama perjalanan saya ke kota. Kita mungkin harus menunda usahaku untuk membersihkan namamu. Ketika dia mendengar itu, wajah Chang'er berubah, dan dia mengerutkan alisnya dengan erat. Apa maksudmu? Apa kau melanggar kesepakatan kita? Bab 1817. Daryl menghela nafas dan menatap Chang'er. Dia tidak bisa tersenyum atau menangis ketika dia berkata, Nona Chang'er, Anda salah paham. Saya akan selalu menepati janji saya. Sebelum saya meninggalkan kota kerajaan sebelumnya, saya bertemu Yang Jian. Yang Jian membenciku sampai ke tulang-tulangnya, dan dia berkata dia akan membunuhku jika dia melihatku lagi. Selama beberapa menit berikutnya, Daryl menceritakan apa yang terjadi sebelumnya secara rinci kepada Chang'er. Setelah mendengar penjelasan Daryl, tubuh Chang'er bergetar. Dia sangat terkejut. Yang Jian memperkosa istri kakak seniornya sendiri. Surong dan petani surgawi juga saling memandang, tak bisa berkata-kata. Semua orang menghormati Yang Jian karena Grandmaster Erlang adalah orang yang memiliki reputasi baik di dunia. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi orang yang begitu kejam. Pada saat itu,
Chang Er mendapatkan kembali pikirannya dan menatap tajam ke arah Daryl saat dia memarahi. Daryl, jangan coba-coba membodohiku. Siapa kakak senior Yang Jian? Saya pikir Anda hanya takut mati ketika Anda kembali ke istana bersama saya, jadi Anda mengarang cerita untuk berbohong kepada saya. Bukankah itu benar? Yang Jian telah menjadi pengikut Hou Yi selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin saya tidak tahu bahwa dia memiliki kakak senior? Daryl pasti mengarangnya, pikirnya. Daryl ingin menangis ketika mendengar itu. Dia merasa frustrasi ketika dia berkata, Nona Chang Er, apa yang saya katakan itu benar? Kalau tidak, bagaimana saya bisa melarikan diri dengan aman dengan kemampuan saya ketika saya bertemu Yang Jian? Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Chang Er mengunci alisnya erat-erat dan mulai berpikir lagi. Apa yang dia katakan masuk akal. Berdasarkan kemampuannya, jika dia bertemu Yang Jian, tidak mungkin dia bisa kembali dengan selamat dan tidak terluka. Melihat Chang Er meragukannya, pikiran Daryl berputar saat dia mencoba mencari tahu sesuatu. Dia tersenyum dan berkata, "Oh, Nona Chang Er. Yang Jian memang meminta saya pada waktu itu untuk mengungkapkan lokasi Anda. Dia bilang dia sudah lama mengagumimu, tapi dia takut pada Hou Yi. Sekarang Hou Yi sudah mati, dia tidak perlu khawatir dan ingin kamu menjadi wanitanya. Dia ingin menjagamu seumur hidupmu." Daryl berusaha keras untuk menahan tawanya dan dengan sengaja mendekati Chang Er saat dia berbicara. Nona Chang Er, jika Anda bersedia, saya akan mengorbankan hidup saya untuk mengirim Anda kembali ke istana. Karena saya terkait langsung dengan kematian Hou Yi, saya akan mati tanpa penyesalan selama saya dapat membantu Anda menemukan suami yang baik. Itu benar. Daryl membuat semuanya. Chang Er fokus untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dan memulihkan reputasinya. Namun, karena Daryl telah mengecewakan Yang Jian, kembali dengan Chang Er akan menjadi misi bunuh diri. Daryl sengaja mengarang alasan bahwa Yang Jian jatuh cinta pada Chang Er, jadi dia akan merasa bertentangan. Chang Er memandang martabat dan reputasi lebih penting daripada hidupnya. Begitu dia tahu Yang Jian jatuh cinta padanya jika dia bersikeras untuk kembali ke istana kerajaan, bukankah itu berarti dia menerima pengejaran Yang Jian? Pada saat itu, Chang Er tersipu. Dia menghentakkan kakinya saat dia melihat Daryl. Diam. Sejak kapan aku setuju? Saat dia mengatakan itu, tubuh Chang Er gemetar, dan dia sangat marah. Beraninya Yang Jian ini mencoba mengambil keuntungan dariku. Baiklah, baiklah, aku akan berhenti. Daryl tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia menjawab dengan serius, jadi, apakah kita masih kembali ke istana kerajaan? Sejauh yang saya tahu, Yang Jian telah mengirim banyak orang untuk melacak lokasi Anda. Dia sedang menunggu di istana sekarang untuk berita apapun. Dia pasti senang jika Anda kembali. Ini. Chang Er menggigit bibirnya dengan erat dan ragu-ragu pada saat itu. Betul sekali. Bagaimana saya bisa kembali dalam keadaan seperti itu? Jika saya kembali, itu berarti saya membiarkan Yang Jian mendapatkan apa yang dia inginkan. Daryl terlihat tenang, tetapi di dalam hatinya dia senang ketika melihat Chang Er meragukan dirinya sendiri dan tampak bingung tentang keputusan apa yang harus diambil. Saya jenius. Aku baru saja membuat alasan, dan sekarang Chang Er khawatir, pikirnya. Tepat pada saat itu, Chang Er tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan dingin, Daryl. Kami tidak akan kembali ke istana. Ayo pergi keluar kota sementara Anda menunggu saya mengumpulkan para menteri. Anda hanya perlu mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Chang Er telah memikirkannya, dan itulah satu-satunya cara untuk melakukannya. Mereka tidak akan bertemu Yang Jian jika mereka bertemu dengan menteri di luar kota kerajaan, jadi Daryl masih bisa mengembalikan martabatnya. Itu adalah situasi menang-menang. Daryl menggaruk kepalanya ketika mendengar itu, dia bingung. Chang Er bukanlah wanita biasa. Dia bisa datang dengan ide-ide unik seperti itu. Bab 1818. Bang. Sementara Chang Er masih merenung, Daryl merasakan getaran yang berasal dari pagoda indah 7 harta karun di sakunya. Tampaknya Bradley telah kembali ke pagoda. Sebagai pemilik pagoda, Daryl bisa merasakan bahwa Bradley terluka, tapi itu tidak parah. Tidak diragukan lagi,
Yang Jian pasti telah memerintahkan orang-orangnya untuk menyerang Bradley ketika dia tahu dia tidak bisa mengalahkan Bradley dalam pertempuran. Bradley, bagaimana kabarmu? Daryl langsung bertanya. Pada saat itu, suara Bradley lemah ketika dia berkata, "Tuan, saya baik-baik saja. Tapi keadaanmu sedang tidak baik. Yang Jian mengirim banyak orang untuk melacak lokasi Anda. Gunung Buzu adalah salah satu lokasi yang akan mereka cari. Kamu harus segera pergi." "Tidak apa-apa. Kamu perlu istirahat untuk memulihkan diri." Daryl tersenyum dan menghiburnya. Kediaman Divine Farmer benar-benar terpencil, jadi Yang Jian tidak akan pernah menemukan jalannya ke sana. Keduanya berkomunikasi dalam pikiran mereka melalui Seven Treasures Exquisite Pagoda. Karena itu, Chang'er, Surong, dan petani surgawi tidak mengetahuinya. "Daryl, apa kau mendengarku? Pergi ke kota kerajaan bersamaku sekaligus," Chang'er bersikeras. "Bang. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel." Saat dia berbicara, ada ledakan keras. Pintu masuk kediaman petani ilahi hancur berkeping-keping. Ledakan keras telah mengejutkan bumi dan langit. Pada saat itu, Daryl, Chang'er dan yang lainnya semua tercengang. 2 detik kemudian, Daryl adalah yang pertama bereaksi dan berlari keluar. Siapa yang begitu berani membuat masalah di kediaman petani ilahi? Chang'er, Surong, dan yang lainnya mengikuti dengan cepat di belakangnya. Ketika mereka keluar, Daryl tidak bisa menahan napas dingin ketika dia melihat apa yang ada di depannya. 100.000 tentara Moana Utara memblokir seluruh pintu masuk seperti ember baja. Yang Jian berdiri di depan para prajurit yang mengenakan baju besi emas saat dia melayang di udara, tampak kuat dan menakutkan. Di bawahnya, Holing Celestial Dog sedang mengendus-endus sekitar pintu masuk. Ekspresi Daryl berubah menjadi terkejut. Bagaimana Yang Jian bisa tiba begitu cepat? Saya melarikan diri dari para prajurit, dan rumah petani surgawi berada di tempat terpencil. Bagaimana dia menemukan jalannya ke sini? Pada saat itu, Daryl masih tidak tahu bahwa anjing langit yang melolonglah yang menemukan mereka. Sebagai binatang yang terpesona, Holing Celestial Dog adalah pelacak terbaik di dunia. Meskipun Daryl melarikan diri dari para prajurit, anjing langit yang melolong itu masih bisa melacak bau Daryl di udara dan mengikutinya ke lokasinya saat ini. Pada saat itu, mata Yang Jian terkunci pada Daryl saat dia tersenyum dingin dan berkata, "Anak muda, kamu tidak punya tempat lain untuk lari." Mendesah. Saat merasakan aura kuat Yang Jian, Daryl berpura-pura tenang. Dia tersenyum tetapi tidak menjawab. Kemudian, Yang Jian mengalihkan pandangannya ke Surong dan petani ilahi, dia merasa bingung. "Saya tidak pernah berharap Dewa Api Surong yang dihormati dan petani ilahi leluhur obat untuk hidup dalam pengasingan di sini." Ribuan tahun yang lalu, petani surgawi menggunakan ratusan ramuan obat untuk mengobati banyak orang. Dia dikenal sebagai leluhur kedokteran. Wajah Surong tidak menunjukkan rasa takut dan melangkah maju. "Yang Jian, jika kamu tahu kami tinggal di sini, beraninya kamu membawa pasukanmu untuk mengganggu kami. Apa yang kamu inginkan?" Surong memiliki karakter yang sangat kuat, dan dia adalah orang yang langsung. Dia tidak takut pada Hou Yin di masa lalu, dan dia pasti akan menempatkan Yang Jian di tempatnya. Setelah Surong berbicara, petani surgawi berkata dengan dingin, "Yang Jian, saya telah tinggal di pengasingan di sini selama bertahun-tahun. Saya tidak ingin terlibat dengan perselisihan apapun dari dunia luar. Silakan pergi dengan orang-orang Anda dengan cepat dan berhenti mengganggu kedamaian saya." Yang Jian tersenyum, "Biasanya, saya tidak akan mengganggu Anda, tetapi pemuda ini harus pergi bersama saya." Dia menunjuk Daryl, dan saat dia berbicara, tatapannya tertuju pada Chang'er, matanya langsung bersinar. "Oh, Nona Chang'er ada di sini. Kebetulan sekali. Nona Chang'er, tolong kembalilah ke istana bersamaku." Dia tersenyum. "Tidak, aku tidak akan pergi," kata Chang'er dingin. Dia teguh pada keputusannya dan tidak ragu-ragu. Ketika dia mengetahui kebenaran sebelumnya, Chang'er ingin kembali dengan Daryl untuk bertemu Yang Jian dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Namun, ketika Daryl memberitahu dia bahwa Yang Jian tertarik padanya, dia kesal. Bagaimana dia bisa kembali ke istana bersamanya?
Jika aku mengikuti Yang Jian kembali ke istana, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk memperkosa dan memperkosaku, pikir Chang Er. Bab 1819. Yang Jian melihat ke arah Chang Er dan tersenyum, Nona Chang Er, Anda tidak bisa lepas dari hubungan Anda dengan kematian Hou Yi. Anda lebih baik kembali dengan saya untuk membantu penyelidikan. Dia diinterupsi oleh Chang Er sebelum dia bisa selesai berbicara. Yang Jian, berhenti berbohong padaku. Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Saya telah bersama Yang Mulia Hou Yi selama lebih dari 1000 tahun, hubungan kami kuat. Dan Anda hanya bawahannya. Anda mengambil kesempatan untuk naik tahta ketika Yang Mulia baru saja meninggal. Itu jahat. Sekarang kamu mengincarku. Kamu pikir kamu pantas untukku. Chang Er tampak marah saat dia berkata dengan dingin. Pada saat itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Mata semua orang tertuju pada Chang Er. Dia berani menyebut Yang Jian jahat. Bahkan jika dia adalah Lady Chang Er, Yang Jian adalah kaisar saat ini. Bagaimana dia bisa memarahinya di depan semua orang? Di benua Moana Utara, kaisar adalah yang tertinggi. Siapa yang berani berbicara dengan kaisar dengan cara seperti itu? Saat itu, wajah Yang Jian berubah. Apa yang akan terjadi pada reputasinya jika Chang Er memarahinya sedemikian rupa di depan semua prajurit ini? Saat itu, suasana menjadi tegang. Para prajurit bahkan tidak berani mengambil napas dalam-dalam. Adapun Daryl, dia sangat bersemangat dan senang di dalam hatinya. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Chang Er benar-benar peri istana bulan. Dia memiliki karakter yang kuat dan lugas. Dia berani memarahi Yang Jian di depan semua orang setelah ditipu olehku. Akhirnya, pada saat itu, Yang Jian tertawa dan menatap Chang Er sambil berkata, apakah kamu setuju denganku atau tidak, kamu memiliki andil dalam kematian Hou Yi. Kamu harus datang ke istana bersamaku. Ketika dia mengatakan itu, Yang Jian hanya tersenyum enggan. Di dalam, dia mendidih dalam kemarahan. Sejak dia menjadi kaisar, tidak ada yang berani mengatakan tidak padanya. Yang Jian telah memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia harus membawa Chang Er kembali bersamanya. Marah, Yang Jian memeriksa Chang Er sambil menyeringai sinis. Meskipun Daryl berbohong sebelumnya, dia secara tidak sengaja menyebutkan kebenaran. Yang Jian sebenarnya sudah lama tertarik dengan Chang Er. Dia hanya tidak berani menunjukkannya saat Hou Yi masih hidup. Sekarang Hou Yi sudah mati dan dia menjadi kaisar, dia tidak perlu khawatir lagi. Namun, Chang Er adalah peri istana bulan, jika dia berusaha keras untuk memilikinya, semua orang akan membencinya. Karena itu, Yang Jian menggunakan alasan untuk menyelidiki kematian Hou Yi untuk membawa Chang Er kembali ke istana. Selama Chang Er kembali ke istana, Yang Jian akan memiliki kesempatan untuk memilikinya. Tidak lagi penting bagi Yang Jian bagaimana Hou Yi meninggal. Yang paling penting adalah memiliki Chang Er secepat mungkin. Tatapan Yang Jian membuat Chang Er tidak nyaman, tapi dia tidak bisa menunjukkan kemarahannya karena titik akupunturnya masih tersegel. Dia tidak bisa menggunakan energi internalnya. Dia hanya bisa memarahinya, dan itu tidak ada artinya baginya. Pada saat itu, Daryl berjalan mendekat dan mengejek Yang Jian. Yang Jian, bagaimana kamu bisa menyebut dirimu Grandmaster Erlang? Anda tidak punya malu, kan? Nona Chang Er sudah mengatakan dia tidak ingin kembali ke istana, tapi kamu masih bersikeras. Jujur saja bahwa Anda tertarik pada Lady Chang Er, Anda tidak perlu berpura-pura ingin menyelidiki alasan kematian Hou Yi. Saya benar-benar tidak tahan dengan tindakan sok Anda. Saat dia mengatakan itu, Daryl tampak jijik, dan dia tidak khawatir sama sekali. Dia tidak perlu khawatir tentang Yang Jian dengan Surong dan petani ilahi di sekitarnya. Tentu saja, Daryl hanya mengatakan ini untuk mempermainkan kemarahan Yang Jian. Namun, dia tidak tahu bahwa apa yang dia katakan telah menembus pikiran Yang Jian. Seketika, ekspresi Yang Jian berubah menjadi lebih buruk. Dia adalah kaisar dan juga Grandmaster Erlang yang dihormati, bagaimana bisa pemuda seperti itu mengkritiknya? Kemarahan di hati Yang Jian mendidih pada saat itu. Dia masih tidak tahu bahwa Daryl hanya menebak dan telah menyebutkan perasaannya secara tidak sengaja. Kata-kata Daryl menodai reputasinya yang dia pertahankan selama 1000 tahun terakhir.
Bagaimana dia bisa menerima itu? Selain itu, Daryl masih memiliki 7 harta karun pagoda indah yang Yang Jian cari. Daryl harus mati. Jenderal, dengarkan aku. Bunuh Daryl dan bawa Nona Chang'er kembali ke istana. Yang Jian meraung dingin. Setelah dia berbicara, tentara Moana Utara bergegas masuk seperti gelombang kuat dengan suara mematikan yang bisa mengejutkan langit. Bab 1820. Sial. Melihat itu, Daryl mengepalkan tinjunya karena marah. Yang Jian gila. Bagaimana Zurong, petani ilahi, dan saya sendiri dapat mempertahankan diri melawan 100.000 tentara? Dia pikir. Pada saat itu, petani ilahi memblokir Daryl dan mengeluarkan beberapa pil medis dari sakunya. Dia kemudian memberikannya kepada Daryl, Zurong, dan yang lainnya. Makan ini dengan cepat. Beberapa pil medis berwarna putih salju, berwarna mengkilat, dan membawa aroma yang harum. Daryl, Zurong, dan yang lainnya tidak berpikir dua kali dan segera memakannya. Bang! Pada saat itu, petani surgawi mengangkat tangannya dan mulai melantunkan mantra. Aura yang kuat meledak dari tubuhnya, menyebabkan semua tanaman dalam beberapa ribu mil layu. Di antara tanaman yang layu, asap putih naik dan mengalir di udara saat terbawa angin menuju tentara Moana Utara. Sebagai leluhur obat yang dihormati, keterampilan petani surgawi dalam menggunakan tanaman dan herbal berada pada level tertinggi. Sejujurnya, semua tanaman di sekitar mereka tidak beracun, dan bahkan ada beberapa tanaman obat di antara mereka, tetapi petani surgawi telah mengaktifkan tekniknya dan mengubahnya menjadi tanaman beracun. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Pil obat yang baru saja diberikan petani ilahi kepada Daryl dan yang lainnya adalah penawarnya. Bang! Bang! Dalam sekejap mata, tentara mulai jatuh ke tanah setelah bersentuhan dengan asap. Wajah mereka menjadi gelap, dan mereka tidak bernapas lagi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dari 100.000 tentara, 20.000 tewas di bawah asap. Beberapa prajurit langsung mati sebelum mereka bahkan bisa berteriak kesakitan. Sial! Mata Daryl terbuka lebar saat dia menatap kosong ke Divine Farmer. Dia sangat terkesan. Betapa kuatnya. Saya tidak pernah membayangkan penyembuh terkenal Divine Farmer bisa begitu menakutkan ketika dia membunuh. Pada saat itu, Zurong sangat bersemangat. Dia menertawakan petani ilahi. Bagus, ini benar-benar hebat. Itu benar, petani surgawi, racuni mereka sampai mati. Retakan, retakan, retakan. Wajah Yang Jian berwarna hijau saat dia mengepalkan tinjunya, tulangnya retak keras. Tentara Moana Utara yang dia bawa bersamanya semuanya adalah prajurit elit. Mereka bisa saja dengan mudah menangkap Chang'er dan membunuh Daryl, tapi dia tidak menyangka petani ilahi akan meracuni dan membunuh begitu banyak dari mereka. Petani ilahi, karena kamu tidak tahu bagaimana mengurus bisnismu sendiri, kamu akan mati bersama Daryl. Yang Jian meraung saat dia mencengkeram pedang bermata 2 3-point. Sosoknya yang besar tampak seperti dewa yang turun dari langit saat dia menyerang Daryl untuk membunuhnya. Karena identitasnya, Yang Jian tidak berencana untuk bergabung dengan serangan itu. Namun, setelah dia melihat petani ilahi telah membunuh begitu banyak prajuritnya, dia tidak tahan lagi. Namun, Yang Jian jahat. Dia tidak menyerang petani ilahi tetapi ingin membunuh Daryl. Tidak peduli apa, Daryl memiliki pagoda indah 7 harta karun. Setelah Yang Jian membunuhnya, dia akan bisa menguasai pagoda dan semua prajurit yang tinggal di dalamnya. Pada saat itu, akan mudah baginya untuk menyerang Divine Farmer dan Zurong. Melihat Yang Jian menyerbu, wajah Daryl berubah, dan dia mundur ke belakang untuk menghindarinya. Daryl sudah mengalami kekuatan Yang Jian sebelumnya. Dia bukan tandingan level Yang Jian. Selain itu, Bradley adalah satu-satunya yang bisa melawan Yang Jian, tetapi dia terluka dan tidak akan bisa bertarung. Karena itu, Daryl hanya bisa mundur. Pada saat itu, Zurong berjalan dengan cepat dan melindungi Daryl. Tubuhnya dalam mode pertempuran. Saudara Daryl, jangan khawatir. Aku di sini untuk membantumu merawatnya.